Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Gilang Saputra dari 12 TP2 nomor absen 27 akan menjelaskan PowerPoint tentang sejarah bahasa Indonesia tentang restorasi Meiji di Jepang. Latar belakang restorasi Meiji di Jepang. Dalam sejarah Jepang, maksud dari restorasi Meiji adalah peristiwa pengembalian kembali kekuasaan kaisar setelah lebih dari 264 tahun, yaitu dari tahun 1603 sampai 1867, dikuasai oleh keluarga militer Tokugawa. Berbicara mengenai Tokugawa, maka sangat erat kaitannya dengan zaman Edo. Disebut zaman Edo karena pemerintah Kaisar Kuno. Tokugawa waktu itu berpusat di kota Tokyo. Keluarga Tokugawa menjalankan pemerintah Jepang dengan cara diktator dan turun-temurun selama 264 tahun, dari 1603 sampai 1867. Selama 214 tahun, dari 1639 Ini sampai contoh video 1854, yang saya Jepang dapat dari mengisolasi YouTube dirinya dari dunia luar, tentang restorasi membatasi Meiji di Jepang. interaksi dan perdagangan dengan pihak asing. Sampai pada 8 Juni 1853, kapal-kapal Amerika datang dan memaksa Jepang untuk membuka diri dari perdagangan dunia. Di saat itulah Jepang menyadari keterbelakangan dan ketinggalan dari dunia luar. Tak lama kemudian, terjadi revolusi restorasi Meiji di tahun 1868 yang mengembalikan kuasa negara kembali ke kaisar karena sebelumnya dipegang oleh keshogunan. Di bawah Kaisar Meiji, Jepang melakukan banyak upaya modernisasi di berbagai bidang seperti militer, sosial, dan ekonomi, serta mulai menerima budaya barat. Sejak saat itu, Jepang mulai berkembang menjadi kekuatan dominan di Asia. Selama 214 tahun, dari 1639 sampai 1854. Pada tahun 1549, Franciscus Xaverius menyebar agama Kristen sampai di kota Kagoshima, Kyushu, Jepang, dan menyebarkan agama Kristen. Kemudian, Tokugawa Ieyasu melarang agama Kristen masuk ke negara Jepang. Lalu timbul pemberontakan di daerah Shimabara yang dikenal sebagai pemberontakan Shimabara Noran. Tokugawa menutup Jepang dari pengaruh-pengaruh luar. Ini dikenal dengan sebutan negara tertutup atau Sakoku. Pada tahun 1853, Commodore Matthew C. Perry membawa surat resmi dari Presiden Amerika Serikat yang menyatakan ingin mengadakan hubungan dengan Jepang. Kemudian di Teluk Tokyo, pada tahun berikutnya, Perry kembali meminta jawaban. Pemerintah Jepang tidak dapat berbuat apa-apa karena ancaman kekuatan meriam dan akhirnya menyerah. Jepang membuka pintu negaranya untuk negara luar. Sebagian besar rakyat merasa tidak puas, khususnya kaum militer berhaluan ultranasional yang membela dan menjunjung tinggi kaisar atau Shono. Pada tahun 1868, suatu kelompok di dalam pemerintah kaum ningrat militer Jepang mengambil alih kekuasaan, kemudian mulai melancarkan program secara revolusioner yang dikenal dengan restorasi Meiji. Orang-orang revolusioner ini kemudian menumbangkan rezim Tokugawa, meniadakan hak-hak istimewa golongan sendiri, dan tanpa berpikir panjang mengorbankan unsur-unsur tradisi Jepang. Mereka menyambut tantangan kekuatan Barat dan menghancurkan struktur lama dan menegakkan tatanan politik sosial baru yang diilhami oleh peradaban Barat. Lawan mereka selama masa kepemimpinan aktif mereka yaitu dari 1986 sampai pergantian abad. Jepang telah melampaui suatu masa peralihan dari negeri yang sejak dahulu kala agraris menjadi suatu negeri yang mendekati ekonomi industri. Bentuk-bentuk reformasi. Yang pertama, bidang pemerintahan. Sistem pemerintahan negara Jepang bergeser dari negara feodal menjadi negara monarki. Pimpinan negara pun telah dikembalikan kepada kaisar.
Sejak tahun 1882, beberapa orang Jepang memulai survei UUD negara barat dan akhirnya memilih konstitusi negara Jerman sebagai contoh UUD Jepang yang baru. Bidang pendidikan. Selama pemerintahan Tokugawa, pendidikan di sekolah hanya sebagai pelengkap. Setelah restorasi Meiji, bidang pendidikan merupakan yang mendapat perhatian khusus. Jepang banyak mengirimkan pelajar-pelajar untuk melakukan pendidikan di negara-negara Eropa. Salah satunya adalah Fukushima Yukichi, yang akhirnya menjadi bapak pendidikan Jepang. Bidang militer. Selama masa feodal dan Tokugawa, militer dipegang dan dikendalikan oleh golongan samurai secara turun-temurun. Masa restorasi Meiji, Jepang membangun militer dengan bantuan negara-negara barat. Jepang bekerjasama dengan negara Inggris dalam mengembangkan angkatan laut. Bidang ekonomi. Selama masa feodal, sebagian besar masyarakat hidup dengan mengandalkan usaha keluarga yang dijalankan secara turun-temurun. Restorasi Meiji, ekonomi Jepang mengalami perkembangan secara pesat. Seiring dengan kedatangan bangsa barat dan perkembangan ilmu pengetahuan, Jepang menjadi salah satu negara yang maju. Bidang budaya. Walaupun zaman Meiji merupakan titik balik dalam perkembangan politik, ekonomi, dan pendidikan Jepang, namun dalam bidang kebudayaan hampir tidak memperlihatkan perubahan-perubahan besar. Pakaian kimono, upacara minum teh, seni merangkai bunga, dan pembuatan taman pemandangan alam yang terpangkal pada kebiasaan dan adat istiadat Jepang yang telah berlaku sejak ratusan tahun yang lalu merupakan sendi-sendi kebudayaan Jepang. Orang Jepang sangat memperhatikan perkembangan seni, baik sebagai penonton maupun pelaku. Sejak perang telah terjalin pertukaran seni internasional dengan giat. Banyak lukisan Jepang yang karya-karya seni lainnya dipamerkan di luar negeri. Strategi reformasi. Di masa Tokugawa, rakyat Jepang dibagi-bagi menurut sistem kelas berdasarkan pembagian kelas. Pada era Meiji, Jepang bergerak memodernisasikan diri dalam segala bidang. Di bawah pimpinan Kaisar Meiji, Jepang bergerak maju dan membentukkan suatu bangsa yang modern, memiliki perindustrian modern, lembaga-lembaga politik modern, dan pola masyarakat yang modern dapat tercapai. Yang kedua, perekonomian pada masa Tokugawa masih sangat terbatas dan hanya bersifat perdagangan antar daerah melalui laut, pedalaman, dan hanya berkisar pada beras dan tekstil. Setelah restorasi Meiji, perekonomian Jepang memperoleh kesempatan yang baik untuk mulai berkembang dengan melakukan pembaruan. Pembaruan yang paling utama adalah penghapusan sistem feodal dan dengan menerapkan sistem moneter, sistem pajak yang memungkinkan berkembangnya kapitalitas atau kaum pemodal. Terima kasih telah menyimak PowerPoint dari saya untuk melengkapi tugas akhir sejarah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.